Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing cara atur uang ala orang hemat. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang, biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, baik, langsung aja yang pertama, cara atur uang ala orang hemat yaitu menyiapkan anggaran untuk pengeluaran besar. Nah, biasanya orang hemat selalu mempersiapkan anggaran untuk pengeluaran besar. Biar apa? Biar nggak kaget, biar terasa ringan. Misalkan nih, nabung untuk mudik, nabung untuk bayar pajak kendaraan, nabung untuk liburan. Nah, kan lumayan ya pengeluarannya besar. Nah, orang hemat biasanya menyiapkannya, nabung nyicil tiap hari, tiap bulan untuk pengeluaran tersebut. Jadi terasa lebih ringan. Coba deh teman-teman, sekarang kalau ada pengeluaran rutin seperti itu ya, tahunan atau mungkin per 6 bulan sekali, disiapkan anggarannya. Kalau teman-teman tidak mempersiapkan, tidak menyisihkan, pasti akan terasa berat ya. Kemudian yang kedua, cara atur uang ala orang hemat yaitu mendahulukan belanja kebutuhan. Nah, siapa di sini kalau pas udah nerima uang gajian bukannya mendahulukan belanja kebutuhan tapi langsung check out beli yang kurang penting? Siapa? Ayo. Jangan lagi kayak gitu ya. Kita harus mendahulukan dulu belanja kebutuhan. Enak kalau kebutuhan sudah kebeli semuanya. Udah beli beras 1 karung untuk stok 1 bulan, udah beli minyak goreng ya bunda, kemudian udah beli perlengkapan mandi. Jadi gak bakalan ada istilahnya di tengah bulan kebutuhan tidak terpenuhi, uangnya habis, gak bakalan ada istilah kayak gitu karena ya udah didahulukan membelinya di awal bulan. Aku juga seperti itu. Kalau aku punya keinginan, gak aku penuhi di awal bulan karena aku nggak tahu nanti akan ada pengeluaran yang cukup besar atau enggak ya. Meskipun aku udah menyisihkan untuk dana darurat, untuk tabungan, tapi kan maksudnya kalau kita punya pegangan uang tidak harus mengandalkan uang tabungan tersebut ya, jadi aman uang tabungannya. Mungkin teman-teman selama ini ngerasa pusing uang tabungan kepake mulu ya karena itu terlalu mengutamakan dulu memenuhi keinginan, sehingga pas ada pengeluaran yang cukup besar di tengah bulan, uang yang tersisa cuma untuk kebutuhan. Makanya ayo kata aku juga, biasakan di awal bulan dahulukan belanja kebutuhan, diawet-awet dulu anggaran untuk keinginan, sekiranya aman akhir bulan silahkan penuhi keinginannya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, cara atur uang ala orang hemat yaitu selalu memisah-misahkan uang berdasarkan posnya. Nah, jadi orang hemat pasti selalu memisah-misahkan uang berdasarkan posnya, nggak dicampur-campur. Karena kalau dicampur-campur nanti pengeluarannya tuh nggak bakalan sesuai ya. Kalau misalkan teman-teman masih nyampur-nyampurin uang, nanti gimana? Kalau anggaran untuk keinginan malah ketabungin, Gak mungkin kali ya, yang ada anggaran untuk nabung malah dibelanjain keinginan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Makanya ayo pas gajian dipisahin, udah dihitung itu. Oh, untuk kebutuhan itu anggarannya segini 1 bulan. Untuk bayar tagihan misalkan kalau ada tagihan segini. Kemudian untuk dana darurat segini. Kayak gitu ya. Jadi uang akan lari ke jalurnya masing-masing. Gak bakalan ada istilahnya gak bisa nabung karena sudah disisihkan. Jadi ayo mulai sekarang jangan malas untuk memisah-misahkan uang berdasarkan posnya ya. Kemudian yang keempat, cara atur uang ala orang hemat yaitu menyisihkan anggaran untuk keinginan. Nah, orang hemat bukan berarti gak punya keinginan sama sekali, enggak ya. Normal, manusia normal yang punya keinginan, cuma lebih bisa mengendalikan diri, mengontrol keinginannya, tidak berlebihan, tidak selalu dipenuhi. Dia paham mana yang harus diprioritaskan, mana yang tidak seharusnya diprioritaskan. Jadi orang hemat itu masih tetap punya keinginan, bukan berarti di pikirannya itu cuma nabung, enggak teman-teman, enggak seperti itu.
Dia tahu urutan mana yang harus diutamakan. Kebutuhan yang pertama sebelum menabung dan keinginan. Kalau ada lebihan silahkan menabung. Kalau ada lagi nih lebihan silahkan memenuhi keinginan. Jadi paham mana yang harus didahulukan. Kayak gitu loh teman-teman ya. Aku juga sama, manusia biasa yang punya keinginan. Tapi kalau misalkan uang segitu-gitunya nggak cukup nih untuk keinginan, ya udah nggak apa-apa gitu. It's okay. Mendingan kebutuhan aja sama nabung aja. Kalau ada nih anggarannya untuk keinginan, ya dipenuhi aja biar happy. Kayak gitu ya. Cuman kata aku tadi tidak diutamakan. Keinginan itu nomor 3 lah urutannya. Kebutuhan, nabung, kemudian keinginan. Nah jadi kalau ada uangnya, kalau memungkinkan dari penghasilan pasti menyisihkan untuk keinginan ya. Dan biasanya kalaupun ada keinginan banyak, mana sih yang benar-benar diinginin yang bisa ngebuat aku semangat kayak gitu. Nah jadi teman-teman jangan pernah berpikir hemat itu penghalang kebahagiaan, jangan ya, jangan berpikir kayak gitu. Jadi enjoy aja jalani hidup. Kalau ada keinginan boleh banget, wajar, namanya manusia ada keinginan. Cuma yaitu dibatasi dan dikontrol ya. Masuknya pada pengendalian diri loh teman-teman. Masa iya kita punya keinginan 10 semuanya dipenuhi? Ya habis ya uang untuk kebutuhan, uang untuk nabung. Ya pasti. Atau mungkin nggak mampu nih, maksain nyicil, kan ngerepotin diri sendiri kayak gitu kan. Jadi pikiran kita juga harus jalan gitu. Jangan cuma ngikuti keinginan doang, tapi kita tidak mampu, nanti ngerepotin diri sendiri. Jadi ayo mulai dari sekarang teman-teman kalau pengen hidup hemat, buang jauh-jauh pikiran hemat itu nggak nyaman, nggak boleh memenuhi keinginan, bukan seperti itu. Tapi kita paham kapan semestinya kita mengikuti keinginan, kapan kita tidak harus mengikuti keinginan. Aku yakin banget kalau teman-teman pikirannya nyampe ke sana, tidak menjadikan hidup hemat sebagai tekanan, pasti akan lebih konsisten dalam hidup hematnya, akan lebih bahagia juga, nyaman ngejalaninya. Aku doain semoga yang selama ini dicita-citakan teman-teman, yang diimpikan segera terlaksana, dan tentunya bisa terus konsisten menabung, hidup hemat dan sederhana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah oke, mungkin cukup sekian pembahasan di episode ini mengenai cara atur uang ala orang hemat. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.